Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kepada kita. Kenikmatan yang tiadalah dapat kita hitung-hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan bisa. Salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada suri taudan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersama para sahabat beliau telah memperjuangkan tegaknya agama Islam, tegaknya agama tauhid di muka bumi ini. Kaum muslimin yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sering mendengar istilah hijrah. Istilah hijrah seakan menjadi istilah yang cukup populer di kalangan kita saat ini. Bukan hanya pada anak-anak muda, namun pada orang-orang yang sudah berumur, orang-orang yang sudah berusia. Karena hijrah intinya ialah ia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, serta ia berusaha untuk menjadi lebih baik, karena sebelumnya mungkin ia tidak peduli atau sangat tidak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan al-muhajir, orang yang berhijrah, itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada hal yang membuat kita sedih. Ada hal yang membuat kita sedih karena sebagian saudara kita bisa jadi sudah berhijrah, namun hijrahnya itu hijrah yang gagal. Ia tidak istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali lagi kepada dunia kelamnya. Ia kembali melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang mulia ini insyaallah akan kami sampaikan beberapa tips agar hijrah tidak gagal, agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tips atau kiat yang pertama ialah kita berniat ikhlas ketika berhijrah. Hijrah bukan karena kepentingan dunia, bukan karena tendensi dunia, akan tetapi semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan juga Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia dapatkan, yang ingin ia miliki, atau hijrahnya itu karena ingin mendapatkan wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya terhadap apalah yang ia niatkan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hijrah haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup hanya ketika kita berhijrah niat ikhlas itu, namun selama kita menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berhijrah, kita juga butuh ikhlas agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hati itu sering berubah-ubah. Karena yang namanya hati itu sering berubah-ubah, mudah sekali untuk berubah niat kita. Maka niat yang ikhlas adalah perkara yang berat untuk dijaga agar kita bisa istiqomah, dan kita harus senantiasa memperbarui niat-niat kita dalam berhijrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tips yang kedua yaitu segera mencari lingkungan yang baik dan juga sahabat-sahabat yang soleh. Ini adalah kunci, ini adalah di antara kunci yang utama suksesnya hijrah, yaitu memiliki teman, memiliki sahabat yang dapat membantu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menasihati kita ketika kita keliru, yang mengingatkan kita ketika kita salah jalan. Kita butuh teman dan juga sahabat yang soleh, sahabat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Agama seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu bersama dengan agama teman dekatnya. Maka lihatlah, falyanzur ahadukum man khalil, siapakah yang kamu jadikan teman dekat. Berteman, bermitra bisa dengan siapa saja. Namun sahabat dekat, karib dekat, maka haruslah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tempat curhat kita haruslah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena mereka lah yang akan membantu mensukseskan hijrah yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga agar hijrah itu tidak gagal, agar bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ialah kita berusaha untuk mempelajari atau belajar ilmu agama, datang ke majelis-majelis ilmu. Terutama untuk menguatkan pondasi dasar tauhid kita, akidah kita agar kuat, agar kokoh, dengan cara belajar, mengilmui, memahami makna syahadat dengan baik dan benar, kemudian mengamalkannya. Dan juga kita mempelajari Al-Quran, berusaha untuk mentadabburinya serta mengamalkannya. Karena Al-Quran ialah petunjuk bagi kehidupan di dunia, agar bisa selamat kita di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladzi na'amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat, tentu perlu petunjuk, arahan berupa peta misalnya, atau apapun itu, agar bisa sampai dengan selamat di tempat tujuan. Begitu pula dengan kita di dunia, kita butuh panduan, kita butuh petunjuk, dan tidak lain dan tidak bukan ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat ialah kita berusaha tetap terus beramal walaupun itu sedikit. Ini juga merupakan kunci sukses dalam hijrah, yaitu kita tetap beramal kebaikan.
Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallaha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Beramal yang banyak itu bagus. Namun beramal yang terlalu banyak, terlalu bersemangat, tidak melihat kondisi fisiknya, tidak melihat kondisi tubuhnya, tidak melihat kondisi jiwanya, juga kurang baik. Apalagi kalau tanpa didasari dengan ilmu, modal semangat saja, itu juga malah tidak baik. Maka yang paling baik dan bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan terus menerus walaupun itu sedikit. Mulai dari rutinkan sholat wajib 5 waktu, kalau bisa di masjid, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib di masjid. Mulai rutinkan untuk bersegera ke masjid ketika sudah azan terdengar. Yang kecil-kecil. Mulai rutinkan untuk bersedekah walaupun hanya 100 rupiah. Namun kontinu. Tidak langsung sholat tahajud, sholat malam 12 rakaat misalnya, namun hanya 1 kali. Jangan sampai kita yang termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika dia ditanya oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan yang artinya, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tips yang kelima, yang terakhir, yaitu kita sering berdoa dan juga memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa ikhlas dalam menjalani amal-amal kebaikan, agar kita bisa sukses dalam berhijrah. Karena kita adalah manusia yang lemah. Hati kita mudah terbolak-balik. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan bersandar pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi karunia. Sebaiknya, selayaknya kita sebagai seorang muslim harus menghafalkan doa-doa seperti ini. Dan juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mungkin sebagian kita sudah hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa-doa yang kita bisa. Karena kita adalah manusia yang lemah, hati kita mudah berbolak-balik. Kita berdoa agar kita dimudahkan untuk ikhlas, kita berdoa agar kita dimudahkan untuk istiqomah, kita berdoa agar dimudahkan untuk beribadah dan juga beramal kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya setidaknya ada 5 kiat, ada 5 tips agar hijrah kita tidak gagal, agar kita bisa istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama yaitu kita mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala hijrah kita. Kita berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik dan juga sahabat yang soleh. Kemudian yang ketiga, kita belajar, kita kajian, mengikuti majelis-majelis kajian ilmu, terutama terkait dengan ilmu tauhid, ilmu akidah dan juga Al-Quran. Kemudian yang keempat, berusaha untuk tetap beramal walaupun sedikit, mulai dari yang ringan-ringan, mulai dari yang mudah-mudah yang bisa kita kerjakan sampai kita terbiasa melakukannya sehingga bisa jadi amalan yang kontinu. Kemudian yang terakhir, kita jangan menyandarkan semua hal tersebut kepada diri kita, namun kita harus mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita sering-sering berdoa, kita sering-sering memohon keistiqomahan dan juga keikhlasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk istiqomah, agar kita bisa menjadi orang yang sukses dalam berhijrah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, fi Suriah, fi Yaman, fi Indonesia, wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.